In every moment, my love will be tempted. We're sealed in forever, always, every moment. Even in the face of great. Perkenalkan, nama saya Feni Risma Mediana, dosen di Departemen Kimia Universitas Gadjah Mada. And when the search comes at the end of the road, be it death, be it loneliness, I'll be your road. I'd say of the love we once knew, that it's not immortal, but a flame that grew. For the love we shared, so intense and true, doesn't need to be eternal. Sebagai seorang dosen, kita harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada hari ini, saya akan mengajar salah satu matkul yaitu metode spektrometri dengan capaian pembelajaran sebagai berikut. Gimana kabarnya? Baik ya. Oke, ketemu lagi di mata kuliah metode spektrometri untuk yang kedua ini. Kemarin kita udah berbicara tentang absorpsi, bagaimana prinsip absorpsi, kemudian instrumen yang kita gunakan untuk menentukan absorpsi dari suatu larutan. Dan kita juga telah mengetahui aplikasi dari absorpsi itu di lingkungan maupun terhadap kehidupan, ya. Oke, jadi kali ini kita akan membahas berdiskusi yaitu tentang fluoresensi. Fluoresensi. Kalau kemarin absorpsi kita berbicara ketika suatu elektron itu dikenai suatu foton atau energi pada panjang gelombang tertentu, dia akan tereksitasi, ya, dari ground state ke excited state. Tapi kalau hari ini kita mencoba untuk belajar tentang fluoresensi. Fluoresensi ini merupakan salah satu hasil dari emisi, ya, emisi kebalikan dari absorpsi, yaitu ketika elektron yang ada di excited state yang unstable, dia akan kembali ke ground state menuju kondisi yang paling stabil kembali. Menuju ke materi tentang fluoresensi, saya punya satu video. Teman-teman coba untuk pahami video ini, ya. Nanti kita akan membahas insight teman-teman terkait fluoresensi sebelum masuk ke materi. Oke? We don't need to get into the bright details to uncover this fact. Fluorescent colors look amazing. Whether you're looking at a Dayglow poster under blacklight or reviewing a reference, you can't help but wonder what makes these colors stand out from the rest. Today we're digging into what makes them pop, and we're going to highlight some of the brilliant applications of fluorescence coming out of nanotechnology. Now about that highlighter. High, light, it makes sense. Under the sun it looks bright, but under a black light it looks out of this world. Inside this seemingly magical yellow ink you'll find a vibrant compound called pyranine. To understand how this stuff gets its brilliant glow, let's see why colors pop in the first place. This right here is the electromagnetic spectrum, a chart that shows us the different wavelengths of photonic radiation out there. Now right in between ultraviolet and infrared radiation rests the visible light spectrum, a literal rainbow of frequencies that our human eyes can see. When light hits an object, the different wavelengths essentially do one of three things, depending on the structure of the chemicals making up that object. 1, they get sucked up by the chemicals, that's absorption. 2, they bounce off the chemicals, that's reflection. Or 3, they pass through, that's transmission. The reflected colors are what have a chance to make it to your eye, so they make up the object's color. Fluorescence is a trippy happening related to absorption that can give you access to colors normally outside the visible spectrum. When you see something fluoresce, you're kind of seeing a secret world beyond normal vision. Chemicals like a yellow highlighter's pyranine have structures that absorb light from the ultraviolet range of the spectrum, wavelengths that our eyes cannot see.
When these molecules absorb this funky light, they become excited into a higher state of energy and release most of this extra energy in the form of visible light, while the rest is released as heat. This means the objects are giving back more energy than they received from the visible light source, which explains their gleaming vibrancy under UV. And you may have noticed already that black lights only illuminate objects if they're fluorescent. Another surprisingly fluorescent liquid is tonic water. This otherwise clear liquid contains a compound called quinine that's derived from cinchona tree bark. This stuff fluoresces super bright under blacklight, illuminating gin lovers' glasses everywhere. But there's far more to fluorescence than unicorn posters. As with all interesting material properties, chemists have set their sights on fluorescence and come up with some brilliant applications. For example, fluorescence is expanding our understanding of microbiology. The newly discovered fluorescence of nanodiamonds have given researchers the ability to study how they interact. Teman-teman, setelah nonton video tadi ya, kira-kira menurut teman-teman fluoresensi itu apa? Nia ya? Iya. Oke. Menurut Mbaknya, fluoresensi itu apa? Menurut saya, fluoresensi itu suatu material yang dapat berpengaruh, Bu. Oke, Mbak Nia. Kalau Mbak Dia gimana kira-kira? Benar nggak jawaban dari Mbak Dia? Benar, tapi lebih lengkap lagi jika suatu material tersebut disinari oleh cahaya akan berpendar. Oke. Kira-kira itu sinar apa? Di rentang gelombang apa kira-kira, Mbak Afni? Mungkin bisa jadi itu karena adanya sinar UV. Oke, UV. Apakah cukup sinar UV saja, Mbak Ulan? Mungkin selain itu bisa juga visible. Oke. Jadi benar semua ya, teman-teman ya. Setelah tahu tentang fluoresensi, mungkin saya akan jelaskan lebih lanjut ya tentang fluoresensi itu sendiri. Fluoresensi ini berasal dari nama suatu mineral yang dia tuh berfluoresens, namanya fluorspar. Ini ada beberapa lautan. Ya, ini lautan berfluoresensi. Namun kita lihat ada beberapa warna yang berbeda. Ada warna merah, ada warna biru, dan juga ada warna just stabilo ya. Oke. Nah, apa yang menyebabkan perubahan warna dari emisi fluoresensi ini? Ada yang ingin coba menjawab? Gelombang emisi. Yes, dari panjang gelombang emisi. Jadi kita tahu ya, mulai dari gamma ya sampai radio itu kan panjang gelombangnya semakin tinggi. Artinya apa? Ya, artinya di sini untuk yang merah itu panjang gelombang paling tinggi. Berarti apa? Emisi ya, dia itu dari excited state ke ground state itu jaraknya paling kecil, energinya paling rendah. Nah, ketika energi itu paling rendah, berarti panjang gelombang paling besar. Ya. That's why yang warna merah itu adalah yang memiliki energi paling rendah. Oke? Ya, mungkin teman-teman berpikir ya, kira-kira senyawa atau molekul apa gitu yang dia itu bisa berfluoresensi. Salah satu syarat suatu senyawa atau lautan yang bisa berfluoresensi adalah dia highly conjugated. Sekarang kita bertanya, kira-kira apa conjugated bonds? Conjugated bonds tadi, system of connected p orbital. Jadi sistem p orbital ya, yang dia terkoneksi satu sama lain menyebabkan adanya elektron terdelokalisasi dalam suatu aromatic ring. That's why di sini dia energinya paling stabil karena elektron itu ya terdelokalisasi. Menuju ke mekanisme dari fluoresensi yang secara simpelnya itu gimana gitu ya. Jadi seperti yang saya katakan, ketika suatu elektron ya dia itu di bagian ground state, awalnya di ground state, kemudian dikenai dengan panjang gelombang tertentu, foton, kemudian dia akan naik stable. Dia stable, makanya dia akan kembali ke ground state, dari excited state ke ground state dengan mengemisikan suatu sinar yang disebut dengan fluorescence. Mungkin kalau XRD kita bicara tentang Braggs law, UV kita berbicara tentang Lambert-Beer law. Tapi kalau fluorescence ya, kita berbicara tentang Jablonski, adalah bagaimana mekanisme ya suatu elektron itu mulai dari dia tereksitasi, kemudian kembali lagi ke ground state ya, dengan mengemisikan cahaya itu bagaimana mekanisme dia secara lebih komprehensif gitu. Oke. Yang pertama di sini adalah kita punya elektron ya. Dalam suatu molekul itu kan pasti ada elektron ya. Elektron kita kenai foton ya, energi dengan panjang gelombang tertentu maka dia akan tereksitasi. Oke. Dia tereksitasi. Terserah dia mau tereksitasi di mana ya. Di sini kita sebut ground state, di sini excited state. Dia bisa ke S1, dia bisa ke S2. Oke. Dan misalkan dia ke sini. Misalkan dia di sini. Oke. Misalkan di sini.
awalnya elektron itu kesini, set, dia tereksitasi. Perlu digarisbawahi bahwa dalam fluoresensi ini adalah bahwa elektron yang ada di ground state ini keadaannya unstable, tidak stabil. Oke? Tidak stabil elektron di excited state. Ya. Di excited state ini tidak stabil. Makanya di fluoresensi dia akan mengalami namanya vibrasi dulu menuju ke kemana? Menuju ke kondisi excited state yang paling stabil. Oke? Kalau di absorption kita hanya berbicara dari elektron dari ground state ke excited state, enough. Tetapi kalau misalkan dari fluoresensi, elektron yang entah nanti dia di S2 atau di S3, dia akan menuju kemana? Ke kondisi excited state yang paling stabil terlebih dahulu. Kalau sudah dirasa memang sudah paling stabil dari elektron itu, maka dia akan kembali ke ground state dengan mengemisikan suatu emisi yang kita sebut dengan fluoresensi. Oke, selanjutnya mungkin sedikit pembahasan tentang fosforesensi ya, sama fluoresensi. Kalau fluoresensi adalah load, kalau fosforesensi itu sometimes secara molekul dia forbidden. Karena apa? Dia dari singlet, S ini dia ke triplet. Dan kita tahu bahwa spinnya, nanti kita berbicara tentang spin. Spin itu spin up and spin down. Itu adalah dua pasal yang tidak bisa diubah-ubah lagi, gitu ya. Jadi awalnya kita spin up, ketika di sini dia akan spin down. Tetapi ketika dia ke fosforesensi, ada satu lain hal yang menyebabkan dia fosforesensi, dia akan tetap spin up. Dan nanti kita berbicara tentang yang namanya multiplisitas. Tapi sampai sini teman-teman udah paham terkait dengan mekanisme fluoresensi itu sendiri? Udah ya? Oke. Selanjutnya kita berbicara tentang multiplisitas. Tadi kan kita udah sedikit membahas tentang singlet atau triplet gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih singlet triplet ini dari mana sebenarnya gitu ya. Jadi singlet atau triplet ini disebabkan oleh adanya multiplisitas gitu ya. Karena multiplisitas. Multiplisitas pada fluoresensi berarti apa? Keadaan spin elektronik yang menentukan jenis transisi. Apakah dia spin up ataukah dia spin down? Gitu, ya. Kalau di S0 atau di ground state dan singlet, ya. Ya tahu bahwa multiplisitas itu rumusnya adalah 2S plus 1. Ya. S ini adalah spinnya. Apakah dia spin up or spin down? Kalau ke atas dia berarti plus, kalau ke bawah minus setengah. Jadi kita total, misalkan ada di singlet, kita lihat di bagian S1 dan D1. Kalau S1 di sini berarti 2, S-nya plus setengah minus setengah tambah 1. 2 kali 0 tambah 1 berarti 1. So, kita sebut di sini dia sebagai singlet. Oke? Singlet ground state, singlet excited state. Kalau di T ini adalah forbidden. Karena apa? Karena di sini T-nya T1 plus setengah tambah 1 berarti 3. So kita sebut dia sebagai triplet. Gitu. Yang dibolehkan untuk fluoresensi adalah ini. Nah, nanti ini adalah beda lagi di bab yang lainnya. Sekarang kita menuju ke source of error atau hal-hal yang menyebabkan error pada fluoresensi. Kalau di absorbansi kita tahu error itu disebabkan oleh konsentrasi atau yang pekat seperti itu ya, sehingga tidak terbaca dalam instrumen UV-vis. Nah, kira-kira teman-teman di sini hal yang membuat kesalahan dalam fluoresensi itu kira-kira apa? Coba dia kira-kira apa yang membuat fluoresensi itu dia mengalami kesalahan dalam pembacaan? Konsentrasi mungkin. Oke, konsentrasi. Kemudian Mbak Mia, Temperatur ibu. temperatur. Oke. Semuanya benar ya. Jadi disebutkan baik itu temperatur maupun konsentrasi itu memang menyebabkan kesalahan dalam fluoresensi. Tapi mungkin perlu kita pahami lebih lanjut bahwa apa yang dimaksud dengan temperatur yang menyebabkan kesalahan dalam fluoresensi gitu ya. Jadi kita lihat di sini ketika suatu ya suhu temperatur itu tinggi, maka menyebabkan intensitas fluoresensi menjadi turun. Ya, turun. Artinya apa? Ketika suatu larutan itu atau suatu fluorescence probe lah, ini yang dia menyebabkan fluoresensi,
dia itu berada pada media yang panas, suhunya tinggi, ya, maka energi kinetik dalam suatu molekul akan tinggi. That's why dia menyebabkan collide. Ya, molekul satu sama lain dia akan bertumbukan. Dan hal ini menyebabkan penurunan intensitas fluoresensi karena apa? Laju dari konstanta laju dari non radiatif itu yang akan meningkat, bukan yang radiatif tapi yang non radiatif. That's why intensitas fluoresensinya dia akan turun. Selanjutnya tadi dibilang konsentrasi. Konsentrasi ini menyebabkan error pada fluoresensi. Benar, tapi mungkin ada penjelasan yang lebih lanjut. Kita tahu bahwa ketika suatu larutan itu sudah mulai jenuh atau terlewat jenuh, itu pasti akan menyebabkan suatu error. Tidak hanya fluoresensi, tapi absorbensi pun iya. Ya, jadi kita perlu untuk memastikan bahwa larutan itu tidak terlewat jenuh. Karena apa? Ketika suatu larutan itu konsentrasinya itu tinggi, semakin tinggi, ya, ada pada suatu saat di mana dia optimal, tapi ada suatu saat di mana dia akan turun. Karena konsentrasinya berlebih. Nah, ketika konsentrasi berlebih dia menyebabkan suatu agregat. Agregat ini menyebabkan penurunan intensitas fluoresensi, kemudian dihasilkannya suatu kompleks ketika dia itu sudah terlewat jenuh dan juga ketika sudah konsentrasinya sudah optimal, terlewat optimal maksud saya, sudah sangat jenuh, maka bisa saja suatu fluorescence probe ini yaitu mengalami fluorophore ini akan terabsorb bagian eksitasinya dan emisinya, terblokir bagian eksitasi dan emisi. That's why dia menurunkan intensitas fluoresensi. Next, contamination. Ini jelas akan mempengaruhi fluoresensi. Kita sebut sebagai impurities bisa, kontaminasi bisa, polutan bisa. Nah, kita lihat di sini nanopartikel saja. Ini dia ya, act as a fluorophore. Dia pasti tinggi dong intensitas fluoresensinya. Tetapi kalau misalkan solution ini dia tidak hanya nanopartikel tapi sudah tercampur dengan contamination, ya, dia pasti akan turun. Biasanya kontaminasi itu berasal dari mana? Dari kuvet. Dari kuvet biasanya, ya. Biasanya kita lihat kuvet itu kan terlihat sudah bersih, tapi sebenarnya ya setelah kita nggak tahu habis itu siapa yang pakai tidak dibersihkan. That's why kita perlu membersihkan kuvet. Ya, kita bisa bersihkan itu pakai aseton atau etanol, ya, agar baik itu yang polar ataupun non polar dia bisa larut, bisa hilang dari kuvet. Foto bleaching. Foto bleaching ini apa? Foto bleaching adalah ketika kita punya fluorescence probe atau larutan yang berfluorescence tadi, kita kena UV, ya, kita kena UV pada panjang gelombang tertentu dengan waktu yang cukup lama, bisa dari menit sampai jam, gitu ya. Nah, foto bleaching terjadi itu karena apa? Karena strukturnya itu berubah. Ya, struktur tadi conjugated bonds itu tadi berubah. That's why ketika dia berubah dia akan turun intensitas fluoresensinya karena source ya dari fluoresensinya itu tidak ada lagi. Materi tentang fluoresensi saya rasa sudah cukup jelas ya. So teman-teman di sini nantinya saya akan bagi berkelompok untuk tugas ya. Jadi kita bagi menjadi 2 kelompok, terserah bebas kelompoknya seperti apa. Di sini tugas saya itu terkait dengan bagaimana aplikasi fluoresensi untuk analitik dan environment ini yang grup pertama, dan juga bagaimana aplikasi fluoresensi di biologi or medicine di grup kedua. Dan teman-teman perlu pula menjelaskan tentang case ya, kasus tentang real case ya tentang fluoresensi dari kehidupan nyata dan dijelaskan prinsip mekanismenya dengan bahasa teman-teman sendiri. Oke, dan tugas dilakukan selama 100 menit dan assignment will be in the video format. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Ibu, saya ingin bertanya. Seperti tadi di slide berapa saya lupa Ibu ada menjelaskan tentang vibrational coupling ya Ibu. Itu tuh boleh tolong dijelaskan ya Ibu, itu maksudnya gimana? Oke, terima kasih Mbak Nia. Coba saya jelaskan tentang vibrational coupling. Vibrational coupling ya itu merupakan interaksi antara gerakan vibration ya, getaran antara apa? Antara elektron dan juga nukleus. Ketika terjadi interaksi antara kedua
elektron maupun dengan nukleus itu tadi, maka itu akan menyebabkan penurunan intensitas fluoresensi. Karena apa? Karena hal itulah yang menyebabkan non-radiative recombination. Gitu. Oke. Terima kasih Ibu. Ya. Ibu, saya mau nanya, selain yang fluoresensi dan fosforesensi, ada lain nggak tipe-tipe fotoluminesensi? Oke. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian video tadi gitu ya, ada beberapa part yang dia menunjukkan mungkin gelang yang bisa berfluoresens atau tadi ya ubur-ubur atau kalajengking atau apalah yang jadi berfluoresens gitu ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya fotoluminesensi itu tidak hanya fluoresens, tapi fluoresens adalah salah satu dari contoh fotoluminesensi. Ya. Aslinya itu ada 5: fluoresensi, fosforesensi, chemiluminesensi, bioluminesensi, dan triboluminesensi. Yang membedakan apa? Source of the excitation. Jadi sumbernya itu dia dari mana? Kalau fluoresensi dari cahaya, ya. Kemudian fosforesensi juga dari cahaya, chemiluminesensi itu dari reaksi kimia. Kalau bioluminesensi itu dari reaksi biokimia yang ada dalam tubuh makhluk hidup. Kalau tribu itu adalah karena ada friction atau mechanical work. Gitu. Ini. Yang pertama ini ya adalah contoh dari apa? Fosforescence. Tetapi dia lebih mengarah pada chemiluminescence. Dia fosforescence tapi mengarah pada chemiluminescence. Mengapa saya berbicara bahwa dia itu fosforescence? Karena ketika dia itu direaksikan, dia tidak langsung hilang, ya, tapi dia bertahan lama untuk pendarahannya. Oke, ini diakibatkan oleh reaksi kimia yang ada di dalam gelang itu ya. Kalau yang fosforescence itu yang ini, ya. Ini itu kan misalkan teman-teman pernah lihat gak mainan yang ditempelkan di tembok misalkan. Nah itu kan pendarahannya lama. Nah itu karena fosforescence. Kemudian chemiluminescence misalnya kayak bubur, kemudian bioluminescence, ini bubur tadi, triboluminescence ini. Jadi ada permen yang namanya ini life saver kalau nggak salah, ketika dia dikunyah, dia tuh memberikan warna fluorescence. Jadi dia harus dikenai dulu gaya entah itu friction ataukah dia itu mechanical work, dia baru menghasilkan suatu fluorescence. Jadi intinya apa? Intinya ketika kalau fluoresensi ya udah dia hanya ketika gini, ketika dia ini kan satu contoh fluoresensi, ini carbon dots fluorescence. Jadi ketika dia diberi pada panjang gelombang tertentu dia akan berpendar, tapi langsung hilang. Oke. Kalau fosforesen itu dia tidak langsung hilang, tapi dia pendarahannya lama, bisa menit sampai jam. Itu bedanya itu, ya. Kalau fluoresensi dipendar, dihilangkan energinya langsung hilang. Tetapi kalau fosforesensi dan lain-lain itu tadi itu nggak langsung hilang. Gitu. Oke, bedanya di lifetime-nya. Oke, sampai sini apakah sudah cukup jelas? Jelas. Oke, jadi teman-teman silakan untuk membuat kelompoknya masing-masing. Thank you untuk pertemuan kali ini, saya rasa sudah cukup. Ya, jangan lupa untuk tugasnya tadi silakan dikerjakan secara berkelompok. So, kalau misalkan ada pertanyaan, feel free buat tanya. So, see you in the next time. Thank you. Thank you.